Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini bersama saya Yelin Salviani menemani Anda di Mozaik Indonesia pendengar. Hari ini edisi Selasa 24 Juni 2025. Seperti saya informasikan tadi, di Mozaik Indonesia kita akan membahas topik tentang literasi, bukan sekedar buku tapi kehidupan. Dan hari ini sudah hadir narasumber dari komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung ya. Tentunya saya perkenalkan dulu di ujung ya. Selamat sore Pak J saja. Ya. Rantung ya, STH, SPDK, Ketua TBM, yakin ya Pak ya? Ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Ya. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik Ibu Yelin. Bagaimana perjalanan tadi dari Bitung ke sini? Lumayan juga. Lumayan ya. Mengatasi macet. Iya, ya pasti tiba dengan luar biasa hari ini di Kota Manado ya. Dan juga ada Ibu Elizabeth Jemima SIK selaku Ketua TBM Ceria ya. Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya, saya panggil ini Ibu Elizabeth atau bagaimana? Kalau biasanya dipanggil Meilan saja. Meilan. Iya. Oke, Meilan, Ibu Meilan ya saya panggil. Oke, baik. Yang pastinya pendengar di hari ini di Mozaik Indonesia, tentunya Anda juga bisa tonton langsung siaran kami di sore hari ini pendengar di YouTube kami di RRI Manado, dan juga bisa dengarkan langsung di RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga bisa didengarkan di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan tentunya di sore hari ini di Mozaik Indonesia, sekali lagi topik kita literasi bukan sekedar buku tapi kehidupan. Anda juga bisa bergabung nanti di SMS dan juga WhatsApp kami. Di line telepon juga boleh pendengar ya. Anda bisa bertanya di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Baik, di hari ini kalau kita berbicara tentang literasi gitu ya, bisa dijelaskan mungkin Pak Jesaya ya. Saja ya untuk bisa menjelaskan sedikit gitu ya tentang apa itu TBM Pak, dan apa peranannya atau perannya di masyarakat. Iya. Latar belakang di mana kami terlibat dalam TBM adalah karena memang berkaitan dengan apa yang menjadi kecintaan kami. Dan bukan kebetulan pada beberapa waktu yang lalu ada mentor kami, dalam hal ini Miss Mona. Miss Mona, sarjana pendidikan, menjadi mentor kami untuk sebagai TBM rintisan. Iya. Jadi saya percaya ini bukan kebetulan, di mana kami sebagai hamba Tuhan. Saya sejak dari kecil memang punya kecintaan dalam dunia literasi, kepustakaan, dari SD memang, bahkan sampai sekarang sudah menjadi seorang pelayan. Saya punya perpustakaan pribadi, tetapi yang berdimensi rohani, hal-hal teologi. Demikian. Oke, baik. Bisa ditambahkan oleh Ibu Elizabeth kalau bisa ceritakan sedikit Bu, apa itu TBM gitu ya? TBM ini Taman Bacaan Masyarakat ya. Dan apa itu perannya di masyarakat kalau dari Ibu Meilan sendiri? Kalau untuk peran dari TBM itu sendiri di dekat mic Bu. TBM itu sendiri di masyarakat, TBM itu penting ya. Penting sekali gitu karena ya. lewat TBM itu kita bisa mengenalkan literasi ke masyarakat sekitar kita. Oke. Ini apa sebenarnya yang mendorong Bapak Ibu gitu ya terlibat dalam Taman Bacaan Masyarakat ini? Kalau boleh tahu Ibu Elizabeth nih. Oh, kalau saya pribadi, secara pribadi, Iya. Mendirikan TBM ini termotivasi karena ingin berkontribusi secara langsung. Ingin berkontribusi secara langsung. Menyediakan fasilitas baca untuk meningkatkan budaya literasi membaca di daerah sekitar saya. Oke. Kalau Pak J saya?
Ya. Apa yang mendorong Pak yang terlibat dalam TBM ini? Seperti yang sudah saya katakan tadi, itu mungkin otodidak Otodidak, ya. yang memang sudah ada pada saya. Mhm. Jadi ketika disampaikan ini untuk apa kesediaan untuk membuka TBM, maka seperti gayung bersambut. Jadi bagi kami TBM ini sangat penting karena sebagai sarana edukasi, di mana sekalipun komunitas kami masih belum komunitas besar. Iya. Kami baru bulan Maret, Bu. Bulan Maret. Jadi kalau Mancing. bicara pertumbuhan, Iya. baru bayi, baru berjalan, belajar berjalan. Aha. Jadi dalam komunitas yang masih kecil, anak-anak, ya anak-anak gereja lah. Anak-anak gereja ya? Iya. Oke. Tapi kami berusaha mengenalkan bagaimana dunia literasi kepada mereka Oke. dengan sekalipun dalam keadaan keterbatasan buku yang ada. Jadi kami pun buku masih disupport. Masih disupport ya Pak ya? Jadi belum banyak karena masih waktu yang pendek. Insya Allah ke depan Tuhan tolong. Jadi kami jangkau anak-anak dalam berbagai-bagai program, dan kami sendiri sudah membuat program bersama dengan para pengurus dan pustakawan untuk apa sebaiknya akan kami lakukan ke depan. Oke. Jadi mereka menyampaikan, kami terima aspirasi untuk lakukan A, lakukan B, cuma dalam rangka merangsang anak-anak kepada dunia baca. Oke. Jadi yang di TBM Yakin ini tuh banyak anak-anak ya Pak ya? Ya. Terutama gitu ya? Insya Allah ke depan nanti akan terbuka kepada komunitas yang lebih besar. Oke, baik. Yang pasti anak-anak dari usia berapa Pak? Kalau boleh tahu, yang ada di TBM Yakin? Yang ada sekarang sekitar 10 tahun, 12 tahun ke bawah. Aha. Dan itu kami akan rencana sudah bicarakan akan dibagi nanti dalam berbagai kelompok, sebab tentunya tidak akan sama ya jangkauan pemahaman anak umur 10 tahun dengan anak umur 3 tahun. Betul. Oke, yang pasti kalau dari TBM Ceria ini yang paling banyak komunitasnya anak-anak juga kah atau mungkin ada orang dewasanya? Ya, kalau untuk di Bisa lebih dekat TBM lagi Bu? Kalau untuk di TBM kami, khususnya di TBM Ceria itu pengunjungnya kebanyakan anak-anak juga. Anak-anak usia PAUD sampai dengan anak-anak usia sekolah dasar kelas 3 sampai kelas 4 SD. Itu paling banyak. Paling banyak ya. Dari sekitar 25 anak-anak yang sering datang. Semuanya itu. Ada yang kelas 5-6 tapi kurang. Iya. Mungkin karena minat baca masih, ya itulah tantangan kami. Tantangannya sebagai gitu ya. pegiat literasi, gitulah. Oke, baik. Ini cuma khusus di Bitung ya? Ya. Ini ya, dua-duanya juga? Dua-duanya dari Bitung ini. Oke, baik, luar biasa. Dan yang pasti untuk Anda pendengar yang ingin bertanya di acara kita di hari ini di Voice Indonesia terkait topik literasi bukan sekadar buku tapi kehidupan, Anda bisa bertanya nanti ya di 082195835080, baik melalui SMS juga WhatsApp ataupun juga melalui line telepon kami, atau bertanya juga di YouTube RRI Manado ya. Oke, ini sesuai topik kita hari ini ya Bapak Ibu, literasi bukan sekedar buku tapi kehidupan. Apa sebenarnya makna dari topik ini gitu ya? Kalau boleh tahu dari Pak J saya dulu. Ya. Aha. Kalau lihat dari judul ini sepertinya ada message di sana yang diberikan dalam dimensi literasi ini bahwa ada roh. Saya boleh katakan seperti itu, tanda kutip ada roh di dalam dunia literasi ini karena sudah menyangkut satu rangsangan kehidupan untuk dibangkitkan, untuk distimulasi kepada kepada para anak-anak lah, boleh begitu. Jadi benar ini literasi bukan sekedar buku tapi kehidupan, karena ini menyangkut hal yang ke depan, di mana ketika orang tahu banyak hal tentang dunia dari buku. Seperti kita tahu pepatah mengatakan bahwa jendela dunia adalah buku gitu ya. Adalah buku. Jadi memang sekarang di era digital saat ini memang adalah partner. Jadi kalau berbicara literasi buku itu bukan suatu hal yang kompetitor
dengan digital. Iya. Mana kalau berbicara literasi ada beberapa jenis literasi. Ada baca tulis, ada numerasi, ada sains, ada digital, ada budaya. Jadi itu semua bermitra. Oke. Iya. Baik. Kalau dari Ibu Melen sendiri? Kalau dari saya TBM itu memiliki kontribusi nyata ya untuk kehidupan. Makanya dibilang literasi itu bukan sekedar buku, tapi kehidupan. Iya. Karena di TBM itu sendiri, kita kan TBM itu menjadi wadah. Jadi wadah ya. Wadah untuk anak-anak berkumpul, masyarakat berkumpul, berinteraksi. Terus di TBM itu juga sendiri kita belajar tentang kehidupan. Ya, kita belajar meningkatkan diri untuk lebih baik lagi, pengetahuan yang lebih luas, di informasi semuanya terbuka di TBM. Oke, baik. Ya pasti kalau boleh tahu nih ya, Pak J saya sendiri kalau suka membaca tuh dari umur berapa, Pak? Dari usia berapa kalau boleh tahu nih? Bisa cerita sedikit Saya nih. ingat saya sekolah di kampung, Bu. Ternyata tahun 70-an itu di kampung. Tahun 70-an ya. Sudah ada perpustakaan di sekolah SD negeri di kampung. Iya. Dan saya terpancing dari buku-buku hikayat. Buku-buku hikayat ya, Hikayat paling suka rakyat. ya. Oke, baik. Jadi saya suka bawa ke rumah sambil pinjam kepada ibu guru atau bapak guru. Ya. Jadi dari sana saya mulai tumbuh dengan semakin minat untuk membaca. Bukan saja kepada hal-hal yang bersifat cerita rakyat, masih di SD ini dia. Tetapi ternyata kepada hal-hal yang bersifat hal-hal pendidikan, ilmu yang lain. Karena memang tersedia di sana. Iya. Jadi ini yang kami serap untuk kiranya dapat kami lakukan di TBM Yakin. Kami sudah sampaikan kepada pengurus supaya kelompokkan itu buku-buku. Mana buku-buku yang bersifat ilmiah, non-fiksi dan fiksi, tolong dikelompokkan. Sebab anak-anak kan supaya bisa lebih dia cari yang mana lebih dulu. Oke, baik. Ya pastinya kalau dari Ibu Melen sendiri gitu ya, suka membaca itu dari sejak kapan, Bu? Kalau saya pribadi mulai suka membaca itu dari usia SD ya. SD. Memang dari Suka dulu ya? sudah doyan membaca, hobi Hobi begitu. ya. Oke, buku bacaan yang paling disukai pertama awal nih. Apa? Bobo. Ya itu terkenal sekali ya. Ya, Di betul. zaman-zaman dulu, aduh Bobo, selalu paling hits itu ya bacaannya. Tapi Ya. sekarang kayaknya udah jarang ya anak-anak baca seperti itu gitu ya. Mungkin karena handphone kali ya. Yang sekarang ini sudah luar biasa juga gitu ya. Anak-anak yang masih usia dini pun sudah hebat, udah pinter-pinter gitu ya. Oke, mungkin pengaruh zaman juga gitu ya. Tapi ini sebenarnya tantangan ya. Inilah tantangannya. Dari pegiat literasi itu tantangan. Iya. Gadget ini seperti ya tantangan terbesar lah. Karena sekarang kan anak-anak lebih suka main gadget aja begitu. Oke, terus ada apa nih yang dibuat oleh tim dari tim teman-teman TBM sendiri gitu ya, agar minat anak-anak atau semua kalangan suka baca, ada nggak yang terbaru? Program terbaru yang digalakan gitu ya di tahun 2025 ini? Kalau untuk secara umum saya, kalau pribadi di TBM kami kalau di TBM kami, di TBM Ceria, di TBM Ceria untuk biasanya kita pakai ada trik-trik lah. Ada begitu. trik, triknya seperti apa tuh Bu kalau boleh tahu? Stimulus begitu dah Stimulus. untuk anak-anak begitu. Jadi kalau mereka datang itu baca, sudah dikasih tahu. Baca setengah jam, 30 menit lah minimal. Nanti ada yang dikasih gitu. Entah snack atau apa begitu. Ada hadiahnya gitu ya. Atau kalau ada yang suka bikin tugas atau sebagainya, setengah jam nanti bisa sambung ke wifi supaya mereka ada kesempatan juga. Nah, jadi perlahan-lahan lah menstimulus mereka supaya lebih ada minat baca mereka lebih tumbuh gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak J saya sendiri, kalau di TBM Yakin nih Pak, apa nih yang dibuat Pak biar anak-anak juga suka baca buku, nggak yang megang genjet gitu? Iya. Karena sampai sekarang kami masih baru, jadi kami sendiri masih mencoba meraba-raba mencari tahu ya, Pak ya. Oke, baik. ke arah mana
kecenderungan mereka. Tetapi program yang kami sudah rencanakan bahwa kita pancing dulu dengan lomba menggambar. Lomba menggambar ya. Iya, sebab dari sana akan muncul satu semangat untuk melihat tulisannya, buku-buku yang lainnya. Begitu. Jadi hanya itu gitu ya yang itu dulu baru dibuat. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda mendengar di hari ini masih di Mozaik Indonesia terkait topik hari ini, literasi bukan sekedar buku tapi kehidupan, dari komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung. Untuk Anda yang ingin bertanya kami persilakan nantinya di 082195835080. Anda juga bisa bergabung dan bertanya juga di YouTube RRI Manado di Sontan hari ini ya. Tetap terus bersama kami di Mozaik Indonesia, saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, pendengar, kembali lagi kami di Mozaik Indonesia di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami di RRI Pro 1 Manado di 94,5 MHz dan di 88,2 MHz, dan juga yang sedang menonton siaran kami juga di RRI Manado di YouTube ya di hari ini, dan juga mendengarkan siaran kami di seluruh Indonesia di RRI Digital. Untuk Anda yang bertanya, kami persilahkan pendengar di 082195835080 di hari ini. Dan sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp ini Bapak Ibu ya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Aprilia di Kombos. Katanya di sini, apakah tantangan bagi para pegiat-pegiat literasi dalam mempertahankan kegiatan literasi di era modern ini agar tetap konsisten? Karena sekarang banyak anak-anak muda lebih suka bermain media sosial atau games daripada membaca gitu ya. Oke, yang pasti ini tadi pertanyaan dari Ibu Aprilia Kombos. Nih siapa dulu yang menanggapi? Mungkin Pak J saya? Menanggapi ini tantangan bagi para pegiat-pegiat literasi nih mempertahankan kegiatan literasi di era modern ini, Pak. Iya, sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa dengan era digitalisasi ini, mau tidak mau, literasi secara baca, tulis, itu sepertinya saling berkompetisi, padahal sebenarnya itu adalah hal yang saling mendukung. Jadi ketika kami menghadapi keadaan ini, kami bukan menganggap ini sebagai tantangan, Bu. Tetapi ini mitra di dalam dunia literasi, yang mana kalau dunia medsos dan game itu hanyalah bersifat untuk hal yang bersifat untuk permainan, sedangkan hal yang bersifat hal yang lain adalah untuk mengedukasi. Itu tidak didapat di medsos dan game. Nah, yang menjadi tantangan ini bukan menjadi tantangan bagi kami, tetapi kami cari terobosannya. Terobosannya adalah memberikan waktu berapa porsi untuk anak-anak ini ke medsos, ke game, dan berapa porsi untuk hal-hal yang bersifat mengedukasi mereka. Demikian.
Oke, bisa ditambahkan Ibu Melen? Sekedar menambahkan Iya. saja ya. Kalau secara tantangan sekarang ini seperti yang Pak Yesaya katakan tadi, ini bukan merupakan tantangan lagi ya, Iya. karena sudah bukan rahasia gitu, tetapi sudah malah menjadi motivasi untuk kami para pegiat literasi untuk lebih giat lagi begitu. Dengan terobosan-terobosan seperti yang Bapak katakan tadi, contoh ya, kita bisa bikin cerita lewat digital gitu, versi digitalnya. Jadi dengan demikian kita bisa ke anak-anak atau masyarakat, coba baca. Kita sampaikan itu di taman baca, terus kita sosialisasikan begitu, supaya mereka tertarik. Jadi gadget aja bukan hanya untuk bermain, tapi juga bisa mengedukasi begitu. Oke, baik. Yang pasti kalau boleh tahu kegiatan-kegiatannya yang dilakukan gitu ya di TBM Yakin dan juga di TBM Ceria itu untuk menimbulkan minat literasi secara umum gitu ya di masyarakat, apa yang dilakukan biasanya? Kalau boleh secara detail lagi diceritakan gitu ya untuk pendengar kita, kegiatan-kegiatannya seperti apa di TBM Yakin, seperti apa di TBM Ceria, seperti apa? Mungkin Pak Yesaya dulu nih. Ya. Kalau di TBM Yakin itu seperti apa kegiatan-kegiatannya, Pak? Karena persebaran anak-anak kami yang belum banyak, komunitas kami jumlahnya masih kurang lebih 20 lebih orang. Kurang lebih 20 orang Ya, ya? karena baru bulan Maret ini dan komunitas kami juga adalah anak-anak sekolah minggu. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Nah, karena dengan hal itu maka dengan persebaran tempat mereka yang sangat jauh-jauh sekali. Jadi kami memanfaatkan dan kami mencari cara bagaimana agar bisa sama-sama terkumpul di TBM. Jadi yang kami lakukan adalah memanfaatkan waktu setelah beribadah, ibadah sekolah minggu, maka kami akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk masuk di dalam ruang TBM, begitu. Di tempat kami juga anak-anak bisa main karena wifi terbuka untuk siapa yang bisa main di sana. Oke, jadi itu untuk siapapun anak-anak gitu ya. Kalau misalkan di luar gereja, siapa tahu ada tetangga yang ingin datang gitu ya dari teman-temannya, boleh nggak Itu Pak? yang menjadi harapan kami ke depan. Oke, semua bisa datang gitu ya Pak Iya, ya? iya. Itu yang, dan kami masih baru belajar banyak dulu hal-hal yang perlu kami lakukan ke depan karena kami masih baru. Oke, baik. Yang pastinya kalau dari Ibu Melen sendiri, kalau di TBM Ceria kegiatannya seperti apa aja Bu? Kalau di TBM Ceria karena anak-anak ya, anak usia PAUD sampai anak-anak kelas 3 SD, kebanyakan kalau di kegiatan kami ya rutin membaca. Terus kalau ada anak-anak yang memang masih belum bisa membaca, kita keluarkan mainan-mainan yang mengedukasi. Jadi tidak sia-sia lah kalau mereka datang ke TBM. Jadi kegiatan-kegiatannya selain membaca, ada pembelajaran juga. Gitu. Oke, ini ada nggak suka dukanya gitu ya, apalagi menjadi ketua TBM gitu ya, yang sudah dilalui suka dukanya itu apa sih Pak Yesaya dulu nih Pak? Apa ada Pak suka dukanya, apalagi jadi ketua TBM? Saya rasa sampai saat ini masih lebih banyak sukanya. Banyak sukanya, luar biasa ya Pak ya. Karena dihubungkan dengan minat saya untuk ke depan supaya anak-anak lebih banyak tahu tentang dunia literasi. Jadi kalau bilang berbicara duka itu belum sempat saya temui sampai saat ini. Ditemui sampai saat Masih ini lebih gitu banyak ya. enaknya Dan sukanya gitu ya Pak ya. Oke, kalau dari Ibu Melen sendiri ada nggak suka dukanya jadi ketua TBM nih? Kalau terus terang sih dukanya ada juga. Oke. Karena itulah kendala-kendalanya yang ada di TBM. Dukanya itu kendala-kendalanya itu dia. Yang bisa disampaikan. Kendalanya itu seperti apa? Itu seperti pendanaannya masih untuk kurang operasional gitu ya. TBM-nya. Kemudian ada koleksi buku yang terbatas gitu.
Selain itu minat baca anak itu, aduh jadi duka memang sementara itu. Jadi harus Butuh ada stimulus, stimulus. trik khusus untuk Oke. bisa merangsang mereka begitu. Mungkin ada tim-tim yang ingin tergabung gitu ya di TBM ini gitu ya. Mungkin ada yang tergerak hatinya, kayaknya seru deh kalau bergabung di TBM nih. Ada persyaratan khusus nggak sih kalau mau jadi tim dari TBM ini? Biar mengedukasi juga anak-anak, biar suka baca nih, juga tergerak nih, yang suka-suka literasi juga. Kalau mau bilang apa khusus nggak ada ya. Nggak ada ya? Yang penting ada niat Ada untuk niat suka ya. mau menjalankan atau mengelola TBM. Itu yang nomor satu. Oke. Karena kalau menjalankan TBM itu bukan sesuatu yang menguntungkan ya, bukan bicara soal profit, tapi Iya. untuk bagaimana kita melayani dan melayani di TBM itu ya dengan setulus hati lah Oke, begitu. baik. Nah, kalau Pak Y saya sendiri bisa tambahkan Pak kriteria yang kayak pas nih untuk bergabung di timnya TBM itu seperti apa Pak? Cuma satu saja, adalah mereka yang bersemangat untuk terlibat, baik para pustakawan maupun pemustaka. Bersemangat untuk mau cari tahu bagaimana ruang lingkup dunia literasi. Iya. Cuma itu saja Oke, yang baik. menjadi syarat kami. Yang bagaimana kalau sampai sekarang ini perhatian dari pemerintah bagaimana Pak dengan adanya teman-teman TBM ini? Ada nggak perhatiannya juga dari pemerintah? Bisa dijelaskan Pak Yesaya atau Ya. mungkin Ya. Ibu Milen atau Pak Yesaya? Silakan. Sampai saat ini kami belum punya akses Belum untuk punya mendapatkan baik bantuan Aha. atau apapun, tetapi kami tetap optimis ke depan karena mentor kami tetap memberikan support, semangat dan harus aktif di dunia media sosial karena ini adalah merupakan bagian untuk diperhatikan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi itu yang kami lakukan. Oke, bisa Ibu Milen tambahkan? Kalau pemerintah khususnya di Kota Bitung, Iya. kalau pengalaman saya semenjak saya aktif di TBM itu sangat mensupport, sangat mensupport lewat. Kalau kemarin-kemarin itu di Kota Bitung, khususnya di Kota Bitung, pegiat literasi itu ada dari Dinas Perpustakaan Kota Bitung. Terima kasih Ibu Kadis kami, Ibu Merlin, yang sudah memfasilitasi mengadakan kegiatan BIMTEK, membaca nyaring. Waduh. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu membuat kami para pegiat literasi itu lebih semangat lagi. Oke. Walaupun untuk hal-hal lain lagi ke depan masih diharapkan untuk kami para pegiat TBM begitu. Oke, yang diharapkan tuh apa sih yang sebenarnya yang kurang, yang tentunya menjadi standar gitu ya TBM itu tuh apa sih sebenarnya? Apa yang kurang? Siapa tahu nih yang instansi-instansi terkait yang mendengarkan gitu ya bisa meluangkan diri lah gitu ya untuk memberikan diri juga untuk membantu mungkin apa yang kurang, yang dibutuhkan gitu ya sebenarnya dari TBM Diyakin dan juga TBM Ceria nih biasanya. Yang dibutuhkan apa saja? Dari Ibu Melen dulu mungkin. Kalau yang kami butuhkan ya di TBM itu Iya. dengan ada perhatiannya dari pemerintah kan, kami sangat berharap pemerintah bisa memfasilitasi, bisa menjadi mengambil peran untuk memfasilitasi kami para pegiat literasi, baik itu lewat menjadi penyedia bantuan dana, dalam bentuk dana, juga dalam bentuk pelatihan ke depan lagi lebih aktif lagi, Lebih intensif lagi gitu ya, lebih oke. insentif lagi untuk pelatihannya. Juga lewat peran pemerintah ini juga memiliki peran untuk menjadi fasilitator ya, untuk bisa membangun kerjasama juga dengan pihak lain. Pemerintah bisa menjadi salurannya gitu Iya, ya, kalau betul. boleh dibilang. Oke, Pak Yesaya, Ya. Yang tadi apa Bu tadi? apa yang dibutuhkan gitu ya yang Ya. istilah di TBM Yakin ini? Saya secara pribadi belum bisa berbicara banyak. Sebenarnya yang harus saya sampaikan adalah
bahwa kami masih membutuhkan ketersediaan dalam bentuk buku-buku agar semakin lebih membuka peluang ke depan untuk TBM kami ini banyak dilibatkan. Baik bukan cuma anak-anak di dalam kami tetapi juga sampai yang lebih meluas lagi. Baik. Jadi tantangan kami adalah cuma karena ketersediaan saja. Ketersediaan buku-buku gitu ya Pak ya. Baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang hari ini yang ingin bertanya gitu ya, atau juga ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang TBM ini apa gitu ya. Apalagi di sini sudah hadir ada Pak Jesaya selaku Ketua TBM Yakin dan juga Ibu Elizabeth ya Yemima selaku Ketua TBM Ceria. Ibu Elizabeth Yemima atau Meilan ya, Ibu Meilan. Oke, baik, Anda bisa bergabung juga melalui line telepon kami di hari ini di 082195835080 ya. Oke, yang pasti kalau boleh dijelaskan sedikit gitu ya, apa sih manfaatnya gitu ya, manfaat literasi ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, agar masyarakat juga tahu nih apa sih ya, penting gak sih literasi itu gitu ya. Nah sebenarnya apa sebenarnya pentingnya atau manfaatnya literasi sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari nih? Mungkin Ibu Melan nih bisa menjelaskan dulu. Penting ya. Yang pasti bermanfaat memang. Dengan mengenal literasi kita jadi punya wawasan begitu, luas wawasannya. Kemudian dengan berliterasi kita juga bisa membangun interaksi dengan masyarakat begitu. Ada interaksi sosial, menguatkan solidaritas di tengah-tengah masyarakat. Oke, mantap. Yang pastinya kalau Pak ya saya sendiri sebenarnya apa Pak manfaat literasi dalam kehidupan sehari-hari? Dunia literasi ini memang adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita manusia karena berbicara tentang untuk tidak buta aksara dan buta informasi, kira-kira begitu. Jadi kalau berbicara sangat bermanfaat itu menyangkut kebutuhan sehari-hari. Kita saja untuk kita mau cari tahu informasi, tentunya kita harus baca dari mana. Jadi dari sana kita akan dapatkan manfaat. Jadi untuk orang saling berkomunikasi saja itu sudah tercakup dalam hal menyangkut literasi. Jadi kalau berbicara manfaat kan itu adalah keterkaitan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Demikian. Baik, ini kan biasanya kalau membaca itu bagi sebagian banyak orang gitu ya membosankan. Apalagi bukunya tebal sekali Pak. Itu paling sudah takut nih sama bentuk bukunya dulu nih daripada belum baca tapi udah takut dengan tebalnya bukunya gitu ya. Nah ini ada kiat-kiat khusus nggak Bapak Ibu atau tips gitu ya, gimana sih caranya agar minat suka membaca itu timbul dari diri kita sendiri gitu ya, nggak lihat dari sampulnya yang tebal gitu ya, tapi ada minat kita ingin tahu dulu lah gitu. Ada tips atau triknya nggak sih gitu agar suka membaca buku? Oke, dari Pak Yesaya dulu. Saya beli buku The Origin of Species, Charles Darwin. Wah, tebalnya itu dia. Sampai sekarang belum selesai. Sampai sekarang Pak, itu belinya dari kapan Pak? Sudah 2 tahunan. 2 tahunan sampai sekarang belum selesai ya Pak ya? Di samping di dalamnya terlalu banyak bahasa ilmiah. Jadi saya mensiasati hal tersebut dengan untuk tidak sekaligus. Tetapi saya tangkap dulu sedikit, ambil pengertian di sana, saya kelola informasi tersebut dan saya cerna. Jadi kiat-kiatnya tidak secara sekaligus kalau dalam buku-buku seperti itu ya. Tetapi saya kira kalau sekarang buku-buku sekarang sudah sangat dipraktiskan karena perpustakaan juga sudah punya mitra yaitu dengan dunia medsos. Jadi mereka juga sudah punya trik bagaimana supaya manfaat dari membaca ini cepat diterima, begitu. Sekarang kan dengan adanya medsos punya bahasa yang sederhana, punya gambar-gambar yang sederhana, jadi sangat cepat sekali terserap. Jadi saya kira itu tantangannya. Bagi saya itu yang saya lakukan. Tips dan triknya gitu ya. Kalau dari Ibu Melen sendiri gimana tuh Bu? Kalau boleh terus terang ya, jujur,
Saya kurang suka baca buku kalau sampai tebal-tebal begitu. Sama Bu. udah pusing gitu ya. Ya, makanya kalau dibilang majalah apa yang suka bobo itu kan bergambar. Jadi yang kalau- bergambar gitu ya. Tapi kalau untuk mensiasati untuk baca yang buku supaya lebih berminat itu ya kayak yang Pak Yesaya katakan tadi, bisa dicicil-cicil lah bacanya begitu sampai selesai, nggak harus sekaligus hari ini Mbak harus habis satu begitu dan Jadi tidak ada begitu. per episode apa ya? Ada per episodenya gitu ya. Jadi harus bertahap-tahap Ya, gitu ya. bisa. Oh, hari ini halaman ini sampai sekian. Besoknya lagi bisa, atau nanti kalau ada waktu bisa lagi dicicil. Kira-kira Oke. begitu ya. Oke, baik. Yang pastinya juga mungkin untuk pendengar gitu ya yang kayaknya susah sekali gitu ya, malas baca buku. Mungkin triknya mungkin cari yang bergambar kali ya. Karena bergambar itu biasanya yang menarik juga kadang-kadang gitu ya. Yang pasti untuk memulai dari awal. Yang pastinya untuk Anda hari ini yang ingin bertanya gitu ya terkait topik kita tentang literasi bukan sekedar buku tapi kehidupan, Anda bisa bergabung di 082195835080. Saat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami di Mozaik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu. Ya, kembali lagi pendengar, masih di Mozaik Indonesia di hari ini ya. Tentunya masih topik kita yang sama di hari ini tentang literasi bukan sekedar buku tapi kehidupan ya. Yang pasti Anda bisa bertanya di 082195835080 melalui SMS juga WhatsApp dan juga di line telepon kami di hari ini pendengar ya. Anda bisa bergabung. Tentunya di sini bersama dengan komunitas Forum Literasi Cerdas Kota Bitung. Kalau boleh tahu ini apa ya, TBM Yakin dan TBM Ceria ini cuma hanya di Bitung, belum ada cabangnya atau bagaimana nih Pak? Ya saya dulu. Kalau kami karena baru rintisan, jadi saya kira belum memungkinkan untuk kami membuka cabang. Oke. Jadi kami cabang dari pembinaan TBM Satya di bawah pimpinan Ibu Miss Mona Edo SPD. Begitu. Jadi kami masih rintisan, Bu. Oke, kalau dari Ibu Melen sendiri? Kalau istilah cabang jarang ya digunakan untuk di dunia literasi, Cuma di apalagi Bitung taman aja berarti baca ya? masyarakat ya. Kalau sering kali dikatakan kalau untuk di literasi itu TBM rintisan. Jadi kita merintis TBM, kita merintis. Tapi kalau mau bilang masih di Bitung saja. Masih di sementara Bitung. ini. Tapi masih ada kerinduan, siapa tahu nanti sampai di Manado pun ada gitu ya kerinduan ya. Ya, Oke, baik. mudah-mudahan. Nah, sebenarnya apa sih visi misi gitu ya dari TBM ini sebenarnya gitu ya, kalau kita boleh tahu. Dari Pak saya dulu nih Pak. Apa sih sebenarnya visi misinya Pak terbentuknya TBM ini? Iya. Kami berdasarkan seperti aturan pemerintah, saya lupa undang-undang berapa itu dia, Iya. tentang Sisdiknas, bahwa tujuan yang utama adalah mencerdaskan masyarakat dalam berbangsa,
dan di dalam kesehatan fisik dan menjadi orang yang bertanggung jawab di negara. Kami berdasarkan pada peraturan pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa tambahkan Ibu Melan? Itu tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membantu program pemerintah. Membantu program pemerintah Kalau gitu di ya. Kota Bitung, di kota kami itu sekarang lagi dicanangkan untuk Bitung menuju kota literasi, begitu. Oke. Nah, suka membaca ini, apakah peran keluarga dan lingkungan ini juga bisa bisa membangun juga nih budaya literasi nih Pak? Kalau menurut Bapak sendiri dari keluarga dan lingkungan? Sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Istri saya sampai agak, maaf tanda kutip, agak sepertinya cemburu kalau saya sudah duduk di tempat duduk Dengan mengambil buku waktu untuk buku. Jadi sepertinya dia merasa diri tidak disediakan waktu. ya. Cemburu Jadi, dengan buku gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau berbicara buku itu adalah teman yang baik bagi saya. Nah, saya cuma karena keterbatasan kesehatan saja, sehingga saya lebih banyak untuk duduk, untuk untuk tidak mengambil waktu di dalam hal yang serius seperti itu. Tetapi kalau dalam keadaan kesehatan yang baik, saya ambil waktu duduk baca serius, gitu. Oke. Jadi keluarga sangat mendukung dalam hal di mana kami mendukung TBM ini, membuat TBM. Jadi peran keluarga juga penting ya gitu ya Pak ya. Iya, sangat penting. Oke, baik. Karena yang jadi pengurus ya keluarga juga, karena belum ada jemaat yang bersedia. Oke. Jadi istri juga ada sebagai kepala pustakawan. Istri. Iya. Jadi support system keluarga juga gitu ya. Memang luar biasa ya, mendukung juga gitu Sangat ya. sekali mendukung. Oke. Kalau dari Ibu Melan sendiri apa sih sebenarnya penting nggak sih peran keluarga dan lingkungan dalam membangun budaya literasi? Oh, sangat penting, sangat penting. Dan kebetulan kalau untuk keluarga di rumah, khususnya suami, kebetulan juga hobi baca gitu. Oh, sama-sama hobi baca gitu. Jadi ya dari dulu kalau suami itu hobi membaca. Kemudian yang kenalkan saya juga dengan TBM ini juga suami gitu. Oh, suami juga ya Bu ya. Jadi tidak diragukan lagi supportnya gitu. Jadi tidak ragu-ragu melangkah menjalankan TBM ini karena kebetulan memang suami mensupport, mendukung. Anak-anak juga demikian. Ini ceritanya jadi ketua itu terpilihnya seperti apa tuh waktu itu? Pak Yesaya terpilih menjadi ketua TBM Yakin, kemudian juga Ibu Melan terpilih juga jadi ketua TBM Ceria. Itu ceritanya gimana sih Pak? Terpilih menjadi ketua nih. Jangan-jangan ini nih sudah suhunya yang suka baca ini atau bagaimana ceritanya? Iya. Ini karena cuma berdasarkan kepercayaan saja dari Tuhan melalui mentor kami untuk kami sebagai pimpinan di TBM Yakin. Jadi kalau berbicara kemampuan, saya kira masih banyak yang lebih mampu dari saya. Berbicara skill, berbicara manage dalam hal perpustakaan, dunia literasi, masih banyak yang lebih mampu. Tapi ini saya kira kepercayaan Tuhan melalui mentor kami, begitu Bu. Jadi waktu terpilih jadi ketua, dipilih nih Pak Yesa jadi ketuanya nih, gimana tuh perasaannya Pak? Wah, makin menggebu-gebu lagi nih gitu ya. Iya. Termotivasi juga. Seperti gitu ya. saya katakan tadi, saya sangat bersyukur, gayung bersambut, karena memang ini yang saya suka. Cuma dari dulu saya belum sempat terpikirkan dan tidak tahu bagaimana caranya untuk dapat saya salurkan kebiasaan saya ini kepada hal-hal komunitas yang lebih luas. Belum. Jadi ketika disampaikan kepada kami, maka kami anggap ini bukan kebetulan. Semua adalah karena rencana Tuhan. Karena waktu terpilih jadi ketua gitu ya, jadi tanggung jawab juga gitu ya. Apa sih misi ke depan yang ingin Pak Yesaya capai gitu ke depan? Paling tidak bahwa yang sasaran kami adalah anak-anak dulu. Paling tidak mereka bertumbuh untuk siap menghadapi ke depan. Karena secara jujur, sesuai judul tadi, bahwa ini adalah kehidupan. Jadi berbicara kehidupan bukan berbicara ketika ada hal-hal yang finansial.
Ketika kognisi kita baik, wawasan kita menjadi baik, maka paling tidak ini membuka kesempatan mereka untuk meraih masa depan mereka. Apa sih yang tidak mungkin di zaman sekarang kalau menjadi orang yang banyak tahu, banyak wawasannya lebih baik? Apa yang tidak mungkin? Mereka bisa melakukan apa saja. Jadi bukan berbicara ada hal-hal yang finansial, ada uang atau apa. Jadi anak-anak yang kami harapkan di dalam komunitas kami, harapan kami adalah mereka dapat menjemput, menyongsong hari depan. Karena ini bukan sekedar buku, tetapi adalah kehidupan. Oke. Demikian. Baik. Kalau Ibu Melen sendiri? Ya, kalau saya pribadi ya, tadi itu kontribusi dari TBM itu sendiri, kami sangat berharap dengan adanya TBM itu bisa memfasilitasi. Jadi bukan hanya sekedar buku tapi kehidupan, karena di TBM itu bisa menumbuhkan minat baca. Kemudian bisa menjadi wadah untuk tempat mereka belajar. Ini kan Ibu dipercaya juga jadi ketua gitu ya di TBM Ceria gitu ya. Waktu terpilih itu gimana perasaannya, Bu? Perasaannya, Padahal kan yang membacakan yang lebih suka suami gitu ya. Iya. Yang memperkenalkan ini pun juga suami Benar. gitu ya. Kok sekarang kok Ibu yang jadi ketuanya gitu? Gimana? Kebetulan suami bekerja kan, kebetulan suami seorang pegawai negeri sipil. Ya, kemudian saya hanya di rumah saja gitu, ibu rumah tangga. Jadi untuk mengisi waktu luang, sebenarnya untuk mengisi waktu luang, tapi udah jatuh hati gitu sama sama buku-buku, melayani anak-anak. Jadi berlanjut gitu, dan itu sangat bermanfaat karena dari TBM itu anak-anak bisa bertumbuh, mempunyai wawasan seperti yang Pak Yesaya katakan tadi. Oke, dan ada ini enggak istilahnya impian yang ingin dirubah gitu kan? Di ketua itu kan punya otoritas juga gitu ya, ingin menyampaikan keinginan, harapan, cita-cita apa sih yang ingin dilakukan di TBM ini gitu ya. Kalau dari Ibu Melen sendiri apa nih? Cita-cita. Keinginannya. Keinginannya TBM ini lebih berkembang ya, karena sekarang ini masih dalam tahap, kalau mau dibilang tahap pertumbuhan, ini masih di masa anak-anak lah, gitu. Jadi masih butuh banyak pengalaman gitu dalam hal TBM. Jadi masih butuh perhatian juga, gitu ya. Perhatian khususnya dari pemerintah juga. Terus keluarga sangat mensupport, jadi tidak diragukan kalau untuk support keluarga, tapi kedepannya diharapkan TBM bisa lebih maju gitu, bisa lebih membuat anak-anak yang ada di sekitar, terutama juga masyarakat, bisa terbantu dengan adanya TBM. Ya, kedepannya mungkin harapan bisa jadi lebih baik. Oke, kalau dari Pak Yesaya sendiri cita-citanya Pak? Jadi kami sebagai pimpinan gereja yang selama ini sebelum TBM ini ada, yang kami sampaikan selalu cuma lewat mimbar kan, sumbernya tentu kitab suci, Alkitab. Jadi yang seringkali banyak tahu dari kami, jemaat dengar adalah hal yang bersifat iman, karena sumbernya hal-hal rohani dari kitab suci, Alkitab. Tetapi yang menjadi harapan kami adalah ketika adanya TBM ini, ini menjadi satu pintu untuk di mana jemaat, paling tidak jemaat atau anak sekolah minggu, mereka akan lebih terbuka dengan hal-hal yang lebih luas lagi. Kalau tadinya cuma sekedar menerima makanan rohani, tapi sekarang harapan kami adalah dengan adanya TBM ini mereka akan banyak memahami hal-hal yang bersifat sekuler, baik hal-hal yang bersifat ilmu, hal yang bersifat edukasi, hal yang bersifat teknologi yang lain, yang kami harapkan seperti itu dia. Dan kami sangat optimis, sekalipun dalam keterbatasan yang ada, tetapi kami akan berusaha ke depan nanti agar di mana komunitas kami masih katakan dalam tingkat ruang lingkup jemaat ya. Kami harapkan adalah mereka akan lebih bertumbuh lagi dengan hal-hal yang bersifat harapan-harapan ke depan yang bersifat sekuler. Jadi
kita sudah tahu bersama kalau yang namanya berjemaat itu tentunya yang hamba Tuhan atau pendetanya kasih adalah hal yang bersifat rohani. Kami harapkan ke depan ada mereka bisa baca, mereka bisa banyak tahu. Oh, ini yang menyangkut keadaan sekarang. Sekalipun sudah ada jet-jet, tetapi berbicara literasi buku, literasi baca buku, saya perhatikan Bu, tidak semuanya tercakup di dalam dunia internet. Buku-buku yang saya baca semua itu saya periksa ada saja yang belum dimuat di dunia internet. Itu dia. Jadi itu keuntungannya buku gitu ya. Keuntungannya buku itu dia Bu. Iya. Jadi itu sangat berelasi antara dunia internet dan buku, ada hubungan. Oke, baik. Ya pasti ada penelpon kah hari ini atau ada yang bertanya? Kami persilakan gitu ya sebelum kita tutup hari ini Mozaik Indonesia ya. Baik Pak, kalau Pak Yesaya dan juga Ibu Melan gitu ya, kalau boleh tahu, kalau TBM Yakin itu di mana ya di Kota Bitung? Kalau boleh tahu alamatnya Pak. Siapa tahu nih pendengar kita mendengar. Iya. Domisili kami di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranulu, Kota Bitung. Jadi sangat dekat dengan sangat dekat dengan bisa berakses lah dengan Kota Bitung di Kelurahan Pinokalan. Jadi kalau misalnya ada para pemirsa pendengar yang sempat mengetahui atau menonton ini, silakan mampir-mampir di TBM kami. Diundang langsung nih. Biar cuman ya sekedar wifi di sana, tapi kita bisa sama-sama terlibat bicara. Betul. Sharing-sharing juga gimana caranya agar bisa suka membaca juga boleh gitu Pak ya. Oke. Baik. Yang pasti kalau Ibu Melan sendiri, kalau TBM Ceria itu alamatnya di mana Bu di Bitung? TBM Ceria berdomisili di Kelurahan Girian Weru 2, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Kecamatan Girian, Kota Bitung ya. Sangat mudah didapat karena kebetulan perumahan kami itu di belakang KFC Girian. Oh, jadi, ini perumahan ya? Ya, perumahan. Kebetulan di rumah sendiri TBM-nya. Jadi baik. Jadi untuk yang ada di perumahan juga kayaknya udah nggak asing lagi gitu ya di sana. Tapi kalau maksudnya yang umum yang baru mendengarkan juga hari ini yang berkunjung lihat-lihat juga boleh gitu ya? Ya, boleh sekali. Yang pastinya hari ini gitu ya, kalau kita boleh tahu apa sih yang bisa dilakukan Pak kira-kira nih oleh generasi muda agar literasi ini jadi gaya hidup mereka? Ada sesuatu yang disampaikan untuk generasi muda agar literasi ini jadi gaya hidup mereka? Sepertinya Bu, kita tidak bisa paksakan ini dia, sebab kecenderungan itu mau tidak mau orang akan hanya ke jet-jet saja. Ya, jadi kita mau siasati bagaimana lagi ini Bu. Jadi kita cuma membuat satu cara, bagaimana kita membuat cara untuk paling tidak ada kumpul-kumpul anak muda di sana, paling tidak kita bisa bicara-bicara dulu, kita bisa konsolidasi, dan baru kita mengarahkan mereka. Sebab kalau kita mau langsung arahkan, ayo kita baca, nggak bisa juga gitu ya agak Pak. sulit. Kayak cinta nggak bisa dipaksakan juga gitu ya, kayak cinta ya Pak ya. Kita tidak bisa berkata, ayo kita baca, tidak bisa. Jadi kita kumpul-kumpul, kita bisa sharing-sharing gitu di sana. Baru kita berikan masukan di sana. Kalau Ibu Melan sendiri? Sebenarnya sejauh ini selama saya menjalankan TBM, saya belum berhadapan dengan remaja pemuda. Ya, baik. Ya, tapi seperti yang Pak Yesaya katakan tadi, mungkin kita bisa sharing dengan ke arah mereka. Ke sana gitu ya. Cara kita meraba-raba gitu, apa yang jadi mereka, apa yang mereka pikirkan begitu. Kita kenali mereka begitu. Kemudian kita siasatilah bagaimana supaya bisa menarik minat mereka untuk membaca gitu. Baik. Ya pasti untuk Anda di hari ini terima kasih ya. Yang mungkin hari ini yang juga masih malu-malu ini bertanya gitu ya. Ya pasti di hari ini terima kasih juga yang sudah bergabung di WhatsApp kami di 082195835080. Terima kasih yang menonton siaran kami juga di YouTube RRI Manado juga terima kasih di hari ini ya. Mungkin hari ini langsung di closing statement gitu ya.
apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu gitu ya untuk pendengar kita di hari ini tentang literasi dan harapan untuk ke depan gitu literasi di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Mungkin dari Pak Yesaya dulu deh. Silakan Pak Yesaya. Ya. Seperti yang sudah menjadi rumusan pengertian dari literasi adalah jangan buta aksara. Jangan buta aksara. Nah, kalau tidak salah target pemerintah bahwa tahun 2023 atau 2024 Indonesia sudah bebas buta aksara. Jadi saya juga belum sempat cari tahu lebih jauh, tapi ini yang sudah menjadi ketetapan pemerintah tahun 2023. Itu Indonesia sudah bebas buta aksara. Jadi saya anggaplah Indonesia sudah bebas dari buta aksara. Tetapi yang bagi saya closing ini bahwa jangan tertutup dengan hal-hal yang masih baru. Iya. Sebab dunia berkembang saat ini ada banyak hal yang belum muncul tiba-tiba muncul. Ini yang jangan kita batasi. Dunia digital yang tahun-tahun 80-an kita belum tahu. Itu saja untuk pakai komputer itu mouse-nya masih pakai arah panah atas, panah kanan, panah kiri, panah bawah. Sekarang sudah mouse. Jadi dengan adanya hal yang baru ini, mari kita buka hati. Itu yang menjadi harapan kami, closing kami. Sebab dunia ini akan banyak kita tahu cuma ketika kita berada di dalam dunia literasi. Oke, baik. Yang pasti Bu Melan? Kalau saya supaya closing statement saya, literasi kita melalui TBM kita belajar bukan hanya dari buku, tapi juga dari interaksi dan pengalaman, dari pengalaman kita sendiri dan juga dari kehidupan kita sendiri. Jadi mari kita sama-sama lewat literasi ataupun lewat TBM yang saat ini kita bicarakan, kita belajar untuk menjadi wadah untuk belajar bersama dan tumbuh bersama. Kemudian kita berkembang bersama dan tetap semangat. Oke, tetap maju terus gitu ya. Apalagi juga maju terus pantang mundur. Tetap semangat juga untuk Bapak Ibu gitu ya. Terima kasih Pak Yesaya R. Rantung SPH SPDK selaku Ketua TBM Yakin dan juga Ibu Elizabeth Jemima SIK atau Ibu Melan gitu ya selaku Ketua TBM Ceria. Hari ini terima kasih sudah hadir di studio Muzak Indonesia hari ini di Radio Pro 1. Iya, sama-sama Bapak. Hati-hati di jalan nanti ya Pak. Tiba dengan selamat sampai di Bitung dan salam untuk anak-anak yang ada di sana dan juga untuk tim-tim TBM juga yang ada di sana. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Baik pendengar, demikian acara Muzak Indonesia di sore hari ini dan tentunya setelah ini jangan kemana-mana, terus dengarkan RRI Pro 1 Manado karena setelah ini juga akan kita hadirkan Lintas Berita Magota yang kita hadirkan untuk Anda Korwil 5, informasi-informasi berita terlengkap untuk Anda saat lagi di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Solviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Muzak Indonesia hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga memberikan pertanyaan juga, yang menonton siaran kami juga di RRI YouTube kami gitu ya, di RRI Manado di sore hari ini juga terima kasih dan tentunya selamat sore dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.